Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat maupun nikmat iman, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang, yakni dinul Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas dicakup dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya, engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedekah, makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita, maka itu masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus. Di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 96, yaitu wa man yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir, sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Oleh karenanya begitu pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita, apakah kita termasuk diri orang-orang yang bakhil. Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal dia tergolong di dalam orang-orang yang bakhil. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, fa inna Allah yaqbaluha bi
biyaminihi summa yurabbiha lisahibihi kama yurabbi ahadukum faluwa. Sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian menggenggamnya untuk pemiliknya, sehingga seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa menjadi seorang yang bersedekah dengan satu biji kurma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Dan yang demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa bahwa dia sudah bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang sedekah. Terlebih di bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu anhu menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang paling baik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin baik lagi tatkala berada di bulan Ramadan. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak memberikan kebaikan seperti angin yang berhembus dengan kencang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat untuk bersedekah dan diumpamakan seperti angin yang berhembus dengan begitu kencang, tanpa ada rintangan, tanpa terhalangi. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, yang artinya nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berinfak dengan harta yang baik, dengan harta yang halal. Yang demikian juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik yang kita dapatkan dengan cara yang benar. Maka itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka salah satu jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak sedekah. Kita menyaksikan bahwa Nabi SAW begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan. Kita dapat pula para sahabat bersedekah. Mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Quran surah Al-Imran ayat 92. Maka kita dapatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapat kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan pasukan perang dengan lengkap semuanya dari hartanya, dari infaknya dan dari sedekahnya. Sementara masih banyak lagi contoh Nabi dan sahabat Nabi yang gemar bersedekah. Mudah-mudahan kita semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita lebih semangat untuk bersedekah. Terlebih lagi dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipat pahala-pahala kita semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.